Nah, begini Ustadz, ada hal-hal yang perlu saya tanyakan Ustadz, kaitannya dengan sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda dalam menyambut hari kemerdekaan itu Ustadz. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa ikut serta dalam mempertahankan minimal kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para sesepuh kita dulu Ustaz. Baik, merebut kemerdekaan adalah sesuatu yang berat, akan tetapi mengisi kemerdekaan sesuatu yang jauh lebih berat lagi. Dulu sesepuh kita mempertaruhkan jiwa mereka, harta mereka, nyawa mereka, kehormatan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekarang kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat aman, nikmat tamkin, diteguhkan kedudukan kita, maka itu harus menjadi sebuah modal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ini sebagai modal bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya kemerdekaan ini kita jadikan sarana untuk terus mengeluarkan berbagai karya terbaik kita untuk masyarakat, bangsa kita, negara kita, dan umat Islam secara khusus. Karena sungguh setiap kita punya potensi nih. Potensi itu harusnya kita pakai untuk berbuat sebaik mungkin. Hidup kita hanya sementara di dunia ini. Kita akan meninggal dunia suatu hari nanti. Dan pepatah kita bilang, gajah mati itu meninggalkan gading. Manusia yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bisa meninggalkan kemanfaatan untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi dua aja saya pesan ke teman-teman sekalian. Yang pertama adalah jadikan ini modal untuk ibadah. Kita alhamdulillah bersyukur punya kesempatan untuk mendapatkan nikmat aman, nikmat kemerdekaan. Kita jadikan ini sebagai modal ibadah. Kita lihat saudara kita di Palestina, mereka nggak bisa beribadah dengan nyaman. Karena mereka nggak punya nikmat kemerdekaan. Kita jadikan modal untuk berkarya. Terus berkarya dengan karya terbaik kita, yang karya itu memberikan suatu kebaikan, kemanfaatan untuk orang lain. Itu yang harusnya kita lakukan. Gitu Ustaz ya. Berarti memang apalagi kondisi kita ini jauh lebih baik dari apa yang para pejuang dulu alami. Sholat pun mungkin ada yang ditembak dan sebagainya. Berarti itu ya atas nikmat aman dari Allah Subhanahu wa taala pertama disyukuri. Tentu syukuri dengan amal-amal soleh dan berbuat baik untuk masyarakat dan juga bangsa itu. Betul, itu cara kita bersyukur. Selain kita bersyukur dengan hati bahwa kita menyadari nikmat ini datang dari Allah. Dulu Bapak Proklamator kita mengatakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mengakui bahwa ini datang dari Allah. Maka kemudian kita bisa mensyukurinya juga dengan amal perbuatan kita. Kita jadikan itu sebagai modal untuk ibadah kepada Allah SWT. Terutama di masa sulit seperti sekarang ini, masa pandemi, banyak di antara kita yang saling mencela satu sama lain terkait dengan penanganan COVID dan sebagainya. Maka kewajiban kita mendoakan mereka. Semoga Allah berikan mereka kekuatan. Semoga Allah meluruskan mereka, ngelempengin mereka. Nggak mungkin kita bisa meluruskan mereka, nggak mungkin kita bisa mengingatkan mereka, membenarkan mereka kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sampai dulu para ulama mengatakan, lau inni a'lam anna li da'watun mustajab, seandainya aku tahu bahwa aku punya suruh doa yang mustajab, la saraftuha lil imam, aku akan doakan para pemimpin kita. Jangan lupa doakan negeri kita, doakan bangsa kita, doakan para pemimpin kita. Semoga Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, dan sentosa. Semoga pemimpinnya juga senantiasa diberikan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat, Mas. Dan titip salam untuk teman-teman semua. Baik Ustaz, insyaallah nanti kita sampaikan ke teman-teman dari apa yang sudah disampaikan dari Ustadz. Ya tentunya dari anak muda perlulah pencerahan agar kita bijak menyikapi kemerdekaan, apalagi di tengah pandemi seperti ini banyak yang mencela pemerintah. Bahkan ada poster Ustadz yang viral dikatakan bahwasanya lomba 17-an kali ini adalah lomba bertahan hidup. Padahal dari apa yang Ustadz saya sampaikan, biasanya lomba balap karung, sekarang lomba bertahan hidup. Padahal banyak lomba yang kita bisa lakukan, misalkan lomba
berlomba-lomba dalam kebaikan contohnya untuk masyarakat, box dan sebagainya. Gitu. Seolah-olah menyalahkan pemerintah yang ada di PPKM. Betul, PPKM memang menghalangi jalan kita di darat, laut dan udara. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi percayalah, adanya PPKM, pembatasan dan sebagainya bukan berarti Allah tidak akan menurunkan rezekinya. Pekerjaan kita hanyalah sarana. Selama kita masih menghirup nafas, selama hayat masih dikandung badan, insya Allah Allah akan memberikan jaminan rezeki untuk diri kita. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Amin Ustaz, cukup mencerahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.